Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula salawat berikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pada video kali ini, saya Dinda Agila Situmorang dengan NIM 0705-2018 dari Prodi Fisika semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh mata kuliah Ekonomifisika, yaitu Bapak Pandapotan Harahap, SPD, MPD, MPFIS. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang memahami pengertian dari inflasi dan deflasi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi atau deflasi. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama itu ada definisi inflasi, yang kedua ada definisi deflasi, yang ketiga ada faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi dan deflasi. Baiklah, yang pertama itu ada definisi inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Jadi, definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus-menerus. Adapun pengertian yang lebih luas lagi menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus, yang berakibatkan terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Sedangkan pengertian inflasi yang lebih lengkap dan lebih baik yang merupakan kesimpulan umum dari kesatuan itu mengemukakan bahwa inflasi adalah merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga umum secara absolut atau tajam yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga-harga tersebut. Indikator inflasi lainnya berdasarkan International Best Practice antara lain, yang pertama itu adalah Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB. Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang pertama dengan membeli pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Yang kedua, Indeks harga produsen atau IHP, indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Yang ketiga, deflator produk domestik bruto atau PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Selanjutnya yaitu pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh, nilai uang bertambah. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bangsa.
Namun, di sisi lain, terjadinya deflasi dianggap hal yang menguntungkan bagi beberapa kalangan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya deflasi adalah jalan yang dianggap bisa menghemat pengeluaran lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Namun, ternyata deflasi bukan hal yang baik jika ditinjau dari kacamata ekonomi yang bisa menimbulkan kekacauan. Untuk itu, keadaan seperti ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan permasalahan ekonomi yang bisa mengganggu keseimbangan perekonomian berkelanjutan. Jadi, kebalikan dari deflasi adalah inflasi yang merupakan kebalikan kondisi yang ditunjukkan oleh deflasi. Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga secara terus-menerus pada suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Suatu kondisi dapat dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan harga terjadi secara meluas dan berimbas pada harga barang lainnya. Adapun yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi atau deflasi, yang pertama itu di sini saya akan membahas tentang inflasi. Jadi suatu negara dapat dikatakan terlanda inflasi, yang pertama itu ada jadi pasokan uang. Kelebihan pasokan mata uang, uang dalam suatu perekonomian adalah suatu penyebab utama inflasi. Ini terjadi ketika jumlah uang beredar atau sirkulasi di suatu negara tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi nilai mata uang tersebut. Yang kedua, utang nasional adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi utang nasional yang mencakup pinjaman dan pengeluaran negara. Dalam situasi di mana utang suatu negara meningkat, masing-masing negara dibiarkan dengan dua opsi, yaitu pajak dapat dinaikkan secara internal atau uang tambah dapat dicetak untuk melunasi utang. Yang ketiga itu ada efek demand atau pull efek. Tarikan permintaan menyatakan bahwa dalam ekonomi yang bertumbuh pada suatu meningkat dalam suatu perekonomian, orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan barang dan jasa. Peningkatan permintaan barang dan jasa mengakibatkan perusahaan menaikkan harga yang akan ditanggung konsumen untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Yang keempat, efek Kaspas. Teori ini menyatakan bahwa ketika perusahaan menghadapi peningkatan biaya input pada bahan baku dan upah untuk memproduksi barang-barang konsumen, mereka akan mempertahankan profitabilitas mereka dengan memberikan biaya produksi yang meningkat kepada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga. Yang terakhir yaitu nilai tukar ekonomi dengan eksposur ke pasar asing sebagai pasar berfungsi berdasarkan nilai dolar. Dalam ekonomi global perdagangan, nilai tukar memainkan faktor penting dalam menentukan tingkat inflasi. Selanjutnya yaitu ada deflasi. Yang pertama, perubahan struktural di pasar modal ketika perusahaan berbeda yang menjual barang atau jasa serupa bersaing, ada kecenderungan untuk menurunkan harga agar memiliki keunggulan dalam persaingan. Yang kedua, peningkatan produktivitas inovasi dalam teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi yang mengarah pada harga barang dan jasa yang lebih rendah. Beberapa inovasi mempengaruhi produktivitas industri tertentu dan berdampak pada seluruh perekonomian. Yang ketiga yaitu penurunan pasokan mata uang. Penurunan pasokan mata uang akan menurunkan harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat. Sekianlah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.